Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online hari ini. Nah, sekarang kita mulai yuk ibadah sekolah minggunya. Kita mau berdoa, tapi sebelum itu kita menaikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Siap-siap ya. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Pada pagi hari ini kami kembali boleh diizinkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bapa, dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, kiranya Engkau tolong jaga dan lindungi mereka Bapa. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan serta kekuatan dan berkati sekolah mereka. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu online ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati kami semua, berkati dari awal hingga akhirnya. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita sekolah minggunya masih secara online, kita tidak pergi ke gereja, bertemu satu dengan yang lain, kita tidak bisa berkumpul, tetapi Tuhan Yesus selalu ada loh bersama dengan kita. Dia saat ini nih ada bersama-sama dengan kita di rumah kita. Wah, senang ya karena Tuhan Yesus ada di rumah kita. Nah, yuk sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu pakai gerakan Yesus di dalam rumahku, senanglah. Siap-siap. Yesus di dalam rumahku, senanglah. Yesus di dalam rumahku, senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senanglah. Yesus di dalam rumahku, senanglah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya.
haleluya, 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 amin, amin. Pintar. Oke, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Oke, duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menginginkan kita agar menjadi anak yang baik, anak yang dengaran, anak yang mengasihi Tuhan dan juga orang tua. Nah, adik-adik masih ingat nggak sepanjang 4 minggu yang sudah lewat, kita belajar tentang hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ayo, ada yang masih ingat? Kita ulang sedikit ya, untuk mengingat lagi. Yang pertama, Tuhan mau agar kita suka baca Alkitab. Seperti siapa? Ayo, seperti siapa? Seperti Raja Yosia. Raja Yosia, walaupun dia masih muda, tapi dia bijaksana. Dia jadi tahu apa yang harus dia lakukan, walaupun usianya masih sangat muda. Nah, yang kedua yang Tuhan inginkan dari kita adalah Tuhan mau supaya kita menggunakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti siapa dalam kisahnya? Yang lagi tidur malam-malam dipanggil? Ayo. Samuel. Karena Samuel sering mendengarkan firman Tuhan, sering mendengarkan panggilan Tuhan, maka suara Tuhan selalu ada dalam hatinya, sehingga dia selalu mendengarkan kata-kata yang baik, sehingga perbuatannya pun juga menjadi baik. Lalu yang ketiga, ayo, tadi Tuhan mau kita suka baca Alkitab, menggunakan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Seperti siapa? Ayo. Seperti Nabi Nuh. Walaupun dia diejek, walaupun dia ditertawakan karena Tuhan suruh dia membuat bahtera, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap bawa keluarga dan hewan-hewannya masuk ke dalam bahtera. Nah, karena dia melakukan firman Tuhan, akhirnya mereka semua selamat. Oke, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang keempat. Tuhan mau kita agar, ini baru yang minggu lalu ceritanya. Ayo, Tuhan mau agar kita taat pada firman Tuhan. Seperti siapa? Seperti Bapak Abram. Nah, Bapak Abram disuruh bawa keluarganya untuk pergi ke tanah yang Tuhan tentukan. Dia padahal nggak tahu dia mau pergi kemana. Dia hanya mengikuti Tuhan, dia hanya taat pada Tuhan. Dan dimanapun dia tiba, di tempat itu dia membangun mesbah untuk menyembah Tuhan. Nah, itu dia tadi keempat cerita yang sudah kita pelajari, yang Tuhan mau kita lakukan. Ada membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan taat pada firman Tuhan. Nah, hari ini kita kembali belajar tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu dengan judul hari ini, aku mau menceritakan firman Tuhan.
yang terdapat di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yuk kita simak sama-sama cerita dalam Alkitab berikut ini. Tapi sebelumnya kita siapkan sikap yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa karena kami telah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kiranya Engkau tolong Bapa agar kami kembali belajar dan kami mengerti apa yang hendak Engkau inginkan dari kami Bapa. Bapa tolong agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Duduk yang manis ya. Adik-adik masih ingat cerita tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan besar? Nah, di Alkitab, di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 10 diceritakan, setelah Yunus selamat dari dalam perut ikan yang besar yang ada di lautan itu, maka datanglah firman Tuhan kepadanya dan menyuruhnya untuk pergi ke kota yang bernama Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yunus masuk ke kota itu lalu berseru, katanya, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wow, Niniwe akan ditunggang balikan dalam waktu 40 hari lagi. Ditunggang balikan berarti kota Niniwe dihancurkan, dimusnahkan, dan orang-orangnya akan binasa. Tidak ada yang selamat. Nah, setelah mendengar perkataan Yunus, semua orang di Niniwe yang percaya kepada Tuhan Allah merasa takut. Lalu raja turun dari singgasananya, dia meninggalkan jubahnya dan ia menggunakan kain kabung. Lalu ia duduk di atas abu. Semua orang di kota Niniwe juga menggunakan kain kabung. Lalu raja memerintahkan agar semua orang di Niniwe, orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, atau orang tua, dan juga seluruh ternak atau hewan-hewan harus puasa, yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum apapun. Semuanya harus berseru dan berdoa kepada Allah, dan semuanya harus bertobat, harus berbalik dari tingkah laku yang jahat. Mereka semua berharap agar Allah tidak mendatangkan malapetaka seperti yang difirmankan Tuhan Allah kepada Yunus. Nah, ketika Allah melihat perbuatan mereka berdoa, berpuasa, tidak makan minum, dan juga mereka tidak lagi berbuat jahat, maka Allah tidak jadi mendatangkan malapetaka, sehingga orang-orang di Niniwe tidak jadi binasa. Nah, itu dia tadi adik-adik. Dari kisah Yunus kita belajar bahwa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada orang yang belum mengenal firman Tuhan, akan membawa
dampak yang baik, akan membawa kebaikan. Coba adik-adik bayangkan, kalau Yunus lari dari panggilan Tuhan, dia nggak mau ikut kata Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan itu kepada orang Niniwe, maka orang Niniwe akan dilenyapkan, akan dimusnahkan. Nah, karena perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang Niniwe, akhirnya mereka bisa bertobat, bisa kembali ke jalan yang benar, tidak melakukan hal jahat lagi. Bahkan mereka memohon kepada Tuhan, mohon ampun agar tidak dimusnahkan. Nah, hebat ya adik-adik, dampak yang terjadi jika kita memberitakan firman Tuhan atau menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Atau bisa juga kita menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang jauh dari firman Tuhan. Misalnya, kita mengingatkan teman kita yang berbuat salah seperti mencontek atau ngomong kasar, bisa juga berantem. Dengan kita memberitahu kepada teman kita atau orang yang berbuat salah tersebut, mereka jadi tahu apa yang salah, mereka jadi tahu bagaimana seharusnya. Nah, itu dia tadi cerita kita hari ini. Berarti sudah ada 5 ya hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Ayo coba ulang lagi, adik-adik masih ingat nggak? Yang pertama, suka membaca Alkitab. Kedua, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Yang keempat, taat pada firman Tuhan. Dan terakhir yang kelima, menceritakan firman Tuhan. Iya, betul. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini. Semuanya kembali dalam sikap yang manis, sikap yang sopan. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami kembali boleh belajar bahwa Engkau menginginkan agar kami mau untuk menceritakan firman-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau tolong dimanapun kami berada, agar kami boleh menjadi contoh dan boleh menjadi teladan bagi sekeliling kami bahwa kami adalah anak-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau tolong agar kami semua dapat menjaga sikap kami Bapa, dan dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapa, ini doa kami menyerahkan juga bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Engkau Tuhan tolong jaga dan pelihara, berikan kesehatan serta kekuatan Bapa, memberkati orang tua dan kakak adiknya, serta memberkati sekolahnya juga. Bapa, ini doa kami Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.